Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terimalah salam dari kami dari HKBP Kernolong, HKBP yang tertua di luar Pulau Sumatera, yang selalu setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Sebelum kita mulai renungan ini, kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang senantiasa memberikan kami sukacita melalui kesehatan, damai sejahtera, hari yang indah. Dan kesempatan malam ini kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Berkati kami untuk memahami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Saya baca secara menyeluruh ayat 6 sampai ayat 8. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Nabi Yesaya adalah salah seorang nabi yang melihat bagaimana persoalan dan penderitaan bangsa Israel dalam masa kenabiannya. Dan dia juga termasuk salah seorang nabi yang ikut mengalami penderitaan dan pembuangan. Oleh karena itu, Yesaya tahu betul apa penyebab kenapa bangsa Israel harus mengalami pembuangan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 1, pasal 2, dan sampai pasal 5, sampai-sampai Yesaya membuat suatu analogi. Lembu mengenal tuannya, tetapi umatku bangsa Israel tidak mengenal aku, kata Tuhan. Sebagai kritikan yang paling pedas terhadap bangsa Israel, di mana bangsa yang Tuhan keluarkan dari pembuangan Mesir itu, ketika mereka mengalami kemakmuran, mereka menjadi lupa diri dan mereka menjadi melupakan Tuhannya. Itulah sebabnya kalau kita baca kitab-kitab Yesaya, semua penderitaan dan khususnya pembuangan itu adalah akibat kesalahan dan kejahatan bangsa itu. Mulai dari para pemimpin-pemimpin bangsa, para tokoh-tokoh agama, orang-orang yang dituakan tidak lagi hidup seperti yang Tuhan inginkan. Mereka mengalami kemerosotan moral secara menyeluruh, dan akibatnya juga masyarakat ikut terpengaruh dengan kondisi ini. Memang dari segi peribadatan mereka masih melakukan peribadatan, tetapi ibadah itu hanya sebatas ritual, seremonial, tidak mempunyai dampak atau pengaruh terhadap tindakan dan perbuatan sehari-hari. Oleh karena itulah Tuhan menghukum mereka dengan melalui Nabi Yesaya menubuatkan bahwa bangsa itu akan mengalami pembuangan kembali, dan itu akan terjadi. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan menghukum bangsa itu melalui pembuangan, sebenarnya Tuhan bukan tidak mengasihi bangsa itu, tetapi
Pembuangan itu adalah proses pendidikan, penyadaran, agar mereka tahu, agar mereka mengerti, agar mereka mengenal kesalahan dan dosa-dosa mereka, dan mereka diajak untuk bertobat. Pembuangan adalah semacam bagaimana bangsa itu diajak mengulang kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari penjajahan Mesir dan memberkati mereka di tengah kemakmuran pada zaman raja-raja yang luar biasa. Tetapi ketika mereka lupa dan meninggalkan Tuhannya, mereka akan dihukum kembali. Dan pembuangan itulah hukuman yang paling berat, sebab mereka tidak diakui sebagai bangsa, tidak diperbolehkan melakukan ritual sebagaimana biasa, dan mereka tidak lagi memiliki tanah. Karena itulah bangsa Israel harus disadarkan, harus diingatkan agar mereka melakukan pertobatan secara total. Dan inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ketika pertobatan, ketika kesadaran akan kesalahan dan kejahatan dan kembali ke jalan Tuhan, di saat seperti itu Tuhan sebenarnya menyediakan suatu waktu. Hari Tuhan adalah hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kebahagiaan, di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi masalah. Karena sebagaimana firman ini, anak-anak yang baru lahir akan bermain-main dengan ular tedung, singa akan makan rumput, dan binatang-binatang buas tidak lagi ditakuti. Karena itu saudara-saudara, melalui renungan ini, kalaupun kita mengalami penderitaan, itu harus mengingatkan kita yang pertama, bahwa ada kekuasaan, ada yang empunya di luar kemampuan kita, yaitu Tuhan. Kedua, mengingatkan kita bagaimana hidup kita ini, bukan kita yang mengatur, yang menentukan. Oleh karena itu kita harus mengarahkan seluruh pandangan kehidupan dan pemahaman kita kepada yang empunya kehidupan itu, yaitu Tuhan. Dan ketika kesadaran itu ada, ketika pemahaman itu berada dalam hidup kita, Tuhan menjanjikan kepada setiap orang hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Tidak lagi yang perlu ditakutkan, apalagi Yesus telah mengalahkan segala kuasa dosa dan setan dengan bangkitnya dari kematian. Oleh karena itu, setiap orang percaya pada dasarnya adalah orang-orang yang telah mengalahkan penderitaan, mengalahkan dosa, dan kita akan mewariskan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Semua akan duduk berdampingan, semua akan saling menerima, saling menghargai. Ancaman, apakah ancaman dari musuh, ancaman dari penyakit, ancaman dari penderitaan, ancaman dari apa saja, Tuhan akan hilangkan, Tuhan akan jauhkan dari kita. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan. Nubuatan Yesaya ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dan selalu mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami puji Engkau Bapa, yang telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan iblis. Dengan demikian kami telah Tuhan kuatkan untuk mengalahkannya, dan kami akan hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera bersama semua orang. Biarpun banyak godaan dan tantangan, tetapi kami tidak akan kalah oleh karena itu. Kuatkan kami Bapa melalui Roh-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.